is Enola Gay. We are approaching the initial point. Over. Roger, Enola Gay. Confirm weather conditions and visibility over Hiroshima. Over. Weather is clear and visibility is excellent. Command. Wind speed at altitude is within acceptable parameters for bomb release. Over. Confirm payload status, Enola Gay. Over. Little boy is secure and armed. Safety mechanisms have been disengaged. Over. Enola Gay to command. We are currently at 31,000 feet. Adjusting course for final approach. Over. You are cleared to proceed, Enola Gay. We need to hit the Aioi Bridge for maximum impact. What's the payload status? Over. Payload is ready for deployment. Maintaining speed and altitude for optimal drop trajectory. Over. Godspeed, Enola Gay. Command out. Enola Gay to command. Bomb away. Roger that, Enola Gay. Begin post-release maneuvering protocol. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syarif sedang berada dalam ruang kerja. Dia menerima telepon dari penyiar radio yang digadang-gadang akan memberitahu tentang Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
Hah? Benarkah? Baiklah, saya akan memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Hatta, ada apa datang kemari? Maaf rumah saya agak bergerak. Tidak apa-apa, Bung. Mari silakan duduk. Bagaimana proses kemerdekaan bangsa ini, Bung Hatta? Loh, bukankah proses kemerdekaan itu sudah diatur oleh PPKI? Sebaiknya bukankah proses kemerdekaan ini dilakukan segera tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? Jika kita melakukan proses kemerdekaan ini melalui PPKI, bangsa Indonesia ini akan menjadikan buatan Jepang. Bukankah kita harus melalui proses vacuum of power? Vacuum of power? Apa maksud dari vacuum of power itu, Bung Syahrir? Saya mendengarkan radio dari sekutu bahwa Jepang menyerah. Bukankah sebaiknya kita mengisi kekosongan kepemimpinan itu sebelum sekutu datang lagi? Saya setuju dengan pendapat Bung Syahrir seperti itu. Tapi, apakah Bung Karno setuju dengan pendapat Bung Syahrir yang sudah Bung Syahrir katakan tersebut? Bagaimana kalau kita besok datang ke rumah Bung Karno? Baiklah, besok kita ke sana. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak Soekarno untuk segera proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Duduklah. Terima kasih Bung Karno. Ada berita apa sehingga kalian datang kemari? Jadi, maksud kami datang ke sini karena Bung Syahrir ingin menyampaikan sesuatu kepada Bung Karno. Berita apa itu, Syahrir? Saya mendengar Jepang menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kita memilih kepemimpinan baru, Bung? Saya tidak berhak untuk bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir. Tapi memang kita tidak boleh gegabah. baiklah, Bung. Mari Hatta. Terima kasih, Bung. Mari Bung Karno. Pada 15 Agustus 1945 pukul 10 malam, di rumah Soekarno berkumpullah para golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan Indonesia. Ayo Bung, malam ini kita kibarkan revolusi. Kita segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Bung, cepat bertindak, maka besok ada pertumpahan darah dan pembunuh besar-besaran di esok hari. Potong leherku sekarang juga. Tak usah tunggu esok hari. Sudahlah, kalian berdua itu duduk saja. Tidak sepantasnya kalian bertengkar seperti ini. Bagaimana jika kita membicarakannya dengan baik-baik dan hati-hati? Dan kau, Wikana, jika engkau berpikir seperti itu, mengapa tidak engkau saja yang melakukannya sendiri? Bung, saya mengingatkan, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, kenapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa memerdekakan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa. Kita segera melakukan proklamasi, Bung. Benar, Bung. Secepatnya. Malam ini. Sudah. Kalian jangan membuat gaduh seperti itu. Kita bicarakan saja pelan-pelan. Ini kan sudah malam. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa di sana. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, mereka lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta, lalu membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang telah ketahui bahwa Soekarno telah menolak untuk melakukan proklamasi. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, kita desak mereka, dan kita melaksanakan proklamasi.
Culik? Culik. Ya, kita culik mereka ke suatu tempat dan bujuk mereka. Setuju. Dengan begitu, Jepang pasti tidak akan bisa mempengaruhi Soekarno dan Bung Hatta. Tapi, kemana kita akan menculik mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok, di mana kita menempatkan kedua belah pihak? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak agar segera melakukan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sudah menyepakati itu. Kami akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan kami keamanan dan mencarikan kami tempat? Tentu saja, saya akan melindungi Anda semua. Untuk tempat, kita bisa pakai rumahnya Jauh Kisong. Terima kasih Subeno. Sama-sama, Darwis. Subeno setuju dan kita ditempatkan di rumah Chow Kisong. Tapi, kapan kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Kayaknya pukul 4. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, pada 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, ada harus kami. Pergi kemana kita? Lalu kita ngapain? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu rakyat juga akan ingin ibu kota. Jika kita benar-benar pergi ke Rengas Dengklok, maka Jepang pasti akan menyerang kita. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Bung Hatta harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian aku memiliki seorang istri dan anak? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemudi ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan aku dan Guntur? Apa kalian meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan mereka. Jika kalian ingin membawaku, bawalah juga mereka. Baiklah, Bung. Kita akan membawa Anda dan anak Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke dalam sebuah ruangan di rumah Jauh Kisong. Apa-apaan ini? Sebenarnya, apa maksud kalian membawa kemari? Ini Bu, kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawa kemari. Apa mereka membawa Fatma dan Guntur juga? Ya, benar Hatta. Sekarang, ada apa sebenarnya ini? Gini Bung, kami ingin Anda dan Bung Hatta segera melakukan proklamasi karena ini saat yang tepat untuk melakukan proklamasi Bung, karena Jepang telah kalah. Mengapa kau terlalu percaya dengan berita itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tetapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia atas jeripaya mereka sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita merupakan bentuk negara jajahan Jepang. Mengapa Saleh kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Mereka akan segera menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya sekarang.
Dikala, bisakah aku menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Ada apa kamu menemui mereka? Rapat PKI telah batal karena mereka tidak ada. Saya kemari untuk menjemput mereka. Anda tidak pantas untuk menyebut Bung Karno, Bung. Mengapa? Karena kami sudah sepakat untuk mendesak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Baiklah kalau begitu, izinkan saya untuk menjemput mereka. Baiklah, silakan masuk. Ada apa, Subarjo? PPKI telah batal dan saya menyampaikan Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Tapi berita tersebut benar adanya. Tentu benar, Bu. Tapi Bung Karno, bukankah saya dan Syahri sudah mengatakannya kepada Bung Karno? Tapi saya belum percaya, Atta. Mari kita memproklamasikan sekarang, Bung. Setuju? Ya, memang sepertinya harus seperti itu, Bung Karno. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Mereka mau pulang, Guntur dari tadi menangis terus. Benar. Dikana, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Saya berjanji, saya akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Baiklah. Oke, baiklah. Sesampainya di Jakarta pada 16 Agustus 1945 pukul 12 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama golongan muda. Kita sudah berada di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi aku ingin mengantar anak dan istriku terlebih dahulu. Silakan, Bu. Saya akan mengantar Anda. Pada 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura untuk merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di dalam ruang makan rumah Laksamana Maeda berkumpulan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana tentang naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu Bung, mengenai penandatanganan naskah ini, siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana jika naskah ini yang ditandatangani oleh semua orang? Saya rasa jangan terlalu banyak, Bu. Menurut saya lebih baik Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatangannya atas nama bangsa ini. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah proklamasi. Bung, ini teks proklamasi kita sudah jadi. Tinggal butuh penandatangan Anda saja. Baik, terima kasih, Bu. Saudara, mari.
Dia, marilah. Ya, tolong perbanyak teks ini dan cepat jelaskan. Siap, Bu. Pada pukul 10 Jumat pagi, semua orang telah berkumpul di halaman depan Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu, dengarkanlah proklamasi kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! Merdeka!